Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi bab 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Bapak Zakia Pani, MPD selaku Ketua Prodi PJJPAI UIN Cyber Syekh Nurjati. Kemudian yang kami hormati Ibu Nurhanah Widianti, MPD sebagai Sekretaris Jurusan Prodi PJJPAI dan para staf PJJPAI yang senantiasa tidak kenal lelah membantu kami. Terima kasih banyak karena kami bisa sampai kepada titik yang sangat berharga ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih teriring jazakumullah khairan kepada dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Dr. Hajah Anisatun Mutiah, MPD. Kemudian dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Wulan Andini, MPD. Terima kasih banyak atas bimbingannya kepada kami mahasiswa PJJPAI, khususnya saya yang akan presentasi saat ini. Adapun judul yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 2 MI. Pendidikan Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral para peserta didik, terutama dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak yang akan diteliti untuk kelas 2 MI Nurul Huda Jarigit. Sebelum melakukan peneliti, kami melihat ada beberapa masalah yang ditemukan, yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap pemahaman atau hasil belajar siswa, terutama terlihat pada penerapan akhlak terpuji pada kegiatan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar nilai yang di bawah KKM. Kami berharap pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada siswa kelas 2 untuk pelajaran akidah akhlak. Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap pembelajaran akidah akhlak kelas 2 MI. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran akidah akhlak yang menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. Kemudian yang ketiga, apakah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa akidah akhlak kelas 2 MI. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, mengetahui penerapan model pembelajaran Based Learning dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 2 MI. Yang kedua, menganalisis hasil belajar siswa sebelum dan setelah melakukan atau menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning, terutama pada pelajaran akidah akhlak kelas 2. Kemudian yang ketiga, yaitu mengevaluasi pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar siswa akidah akhlak kelas 2 MI. Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari peneliti yang akan kami lakukan diantaranya adalah yang pertama, bagi pendidik atau bagi guru, yaitu penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi guru-guru MI tentang pentingnya penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 2, serta memberikan alternatif atau strategi yang lebih baik, yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, manfaatnya bagi siswa yaitu dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual dan terasa menyenangkan dirasakan oleh para peserta didik, sehingga mereka dapat lebih mudah
memahami dan menerapkan nilai-nilai akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagi institusi pendidikan, peneliti melakukan penelitian di sebuah madrasah ibtidaiyah atau MI yang berada di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah atau pihak madrasah dalam merancang kurikulum dan model pembelajaran yang lebih efektif. Untuk pengertian dari model pembelajaran problem based learning, di sini saya ada beberapa pendapat, ada beberapa sumber. Yang pertama itu menurut Saveri, PBL atau problem based learning itu sendiri adalah suatu model yang mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah. Jadi, masalah yang kompleks dan bermakna itu yang mendorong mereka untuk mencari informasi dan sumber daya secara mandiri, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut John Dewey dalam Triatno tahun 2009, pembelajaran berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran problem based learning, diantaranya yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian yang kedua menganalisis masalah, kemudian yang ketiga merumuskan hipotesis, kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan data. Seperti model pembelajaran pada umumnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sama seperti problem based learning itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu diantaranya dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah dan secara terampil. Selanjutnya dapat mereka gunakan pada saat menghadapi masalah yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh. Adapun yang menjadi kelemahan dari model pembelajaran problem based learning itu sendiri diantaranya manakala peserta didik atau para siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Adapun pengertian hasil belajar itu sendiri yaitu menurut Pramono Ahmadi dalam Sutarto tahun 1987 diartikan hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi yang telah dipelajari di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai yang diperoleh dari hasil tes mengenai materi yang telah dipelajari. Menurut Bloom, tahun 1956, hasil belajar dapat dibagi menjadi 3, diantaranya ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran akidah akhlak yaitu diantaranya menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, pengembangan, pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi seorang muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran pada
proposal yang saya teliti saat ini, yaitu yang pertama, kondisi awal siswa kelas 2 MI itu mereka kurang aktif dalam belajar. Kemudian siswa tidak memiliki rasa ingin tahu jika ada materi yang kurang dipahami, begitu. Jadi efeknya itu dengan keadaan siswa yang demikian, maka hasil belajar siswa itu banyak yang di bawah KKM. Kemudian dengan penerapan problem based learning, model pembelajaran problem based learning mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah. Masalahnya itu dapat dilihat dari berbagai arah, ya. Masalah yang kompleks dan bermakna yang mendorong mereka untuk mencari informasi dengan sumber daya secara mandiri serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam konteks yang lebih luas. Nah, sehingga siswa kelas 2 itu seharusnya sudah memahami pengertian akhlak terpuji. Kemudian hasilnya itu diharapkan siswa kelas 2 itu sudah memiliki pemahaman dari macam-macam akhlak terpuji. Kemudian selanjutnya siswa dapat merealisasikan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi indikator dalam kerangka pemikiran proposal ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami akhlak terpuji serta hormat dan patuh. Kemudian mampu membiasakan sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu meneladani sikap tabah dari kisah tertentu. Kemudian menunjukkan perilaku syukur nikmat. Kemudian mampu hidup sederhana dan menunjukkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi lokasi dan waktu penelitian untuk penelitian kali ini diantaranya adalah lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu madrasah ibtidaiyah di Kampung Benijaya, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Adapun waktu peneliti diantaranya yang pertama adalah tanggal 8 April tahun 2025 dilakukan uji coba instrumen penelitian. Kemudian tanggal 9 April 2025 dilakukan tes awal atau pretest. Kemudian tanggal 15, 16, dan 17 April itu pelaksanaan penelitian. Dan tanggal 22 April itu pelaksanaan tes akhir atau post-test. Adapun untuk prosedur penelitian, dalam penelitian ini peneliti ingin membuktikan model pembelajaran problem based learning itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 2 MI. Nah, diantaranya adalah meliputi tahap-tahap sebagai berikut, yaitu percobaan awal, di mana pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang diperagakan guru atau dengan mengamati fenomena atau masalah yang akan dipecahkan. Kemudian pengamatan merupakan kegiatan saat guru melakukan percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa atau berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian hipotesis awal, yaitu di mana siswa merumuskan beberapa hal untuk dapat memecahkan masalah yang disajikan. Kemudian yang terakhir yaitu verifikasi, di mana kegiatan untuk membuktikan atau dari pemecahan masalah yang telah disajikan oleh guru itu dan membuat kesimpulan. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu dilakukannya observasi, mengamati langsung aktivitas guru dan siswa selama menggunakan model pembelajaran problem based learning. Atau yang kedua, wawancara, pengalaman pembelajaran menggunakan problem based learning. Atau mungkin yang ketiga yaitu angket, diberikan kepada siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning. Atau yang keempat yaitu melakukan pretest dan post-test,
di mana digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa dalam kemampuan berpikir kritis sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Dan yang saya lakukan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yaitu pretest dan posttest. Jadi saya sebagai peneliti melakukan tes sebelum penerapan model pembelajaran problem-based learning dan melakukan tes setelah melakukan pembelajaran problem-based learning. Diharapkan setelah melakukan pembelajaran PBL atau problem-based learning, para siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan dilihat dari nilai atau angka yang diperoleh setelah melakukan tes. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.